Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan materi kami yaitu standar operasional prosedur laboratorium. Yaitu dengan anggota kelompok kami, saya Dwi Nurul Khotimah, Fitri Nurul Hidayah, Muhammad Anggi Saputra, Darsini, dan Siti Khairunisa. Standar operasional prosedur merupakan bagian yang sangat penting dalam menjalin ketertiban suatu proses kerja. Hakikatnya, standar operasional prosedur digunakan untuk menghindari terjadinya miskomunikasi, konflik, dan permasalahan pada pelaksanaan tugas atau pekerjaan dan suatu organisasi. Standar operasional prosedur juga dapat didefinisikan sebagai aturan, pedoman, dan tata cara tertulis yang membantu untuk mengontrol perilaku anggota suatu organisasi. Dapat dikatakan bahwa standar operasional prosedur mengatur segala aktivitas. Selanjutnya yaitu fungsi standar operasional prosedur laboratorium. Yang pertama, sebagai dasar acuan dalam melaksanakan kegiatan. Yang kedua, menjaga kedisiplinan dan konsisten kerja pelaksana maupun pengguna dalam melaksanakan kegiatan. Yang ketiga, memperjelas kesulitan, masalah-masalah, dan penyimpangan yang terjadi saat pelaksanaan kegiatan. Yang keempat, membantu dalam mengembangkan dan mengevaluasi setiap proses operasional di dalam laboratorium. Yang kelima, menjaga ketertiban praktikum dalam melaksanakan kegiatan. Selanjutnya yaitu tujuan standar operasional prosedur. Yang pertama, memastikan bahwa setiap langkah, keputusan, tindakan, dan penggunaan fasilitas dilakukan secara sistematis dan sesuai. Yang kedua, menjaga dan menjamin keselamatan pengguna, praktian atau laborat saat melakukan kegiatan di laboratorium. Yang ketiga, mengawasi pekerjaan atau kegiatan agar dapat dilaksanakan secara efisien dan konsisten. Yang keempat, menentukan pembagian kerja dan wewenang dari pelaksanaan yang terkait. Yang kelima, menjadi dasar hukum yang kuat dalam menghadapi penyimpangan-penyimpangan yang terjadi. Selanjutnya, tujuan standar operasional prosedur saat bekerja di laboratorium. Tujuan standar operasional prosedur antara lain: yang pertama, memastikan bahwa setiap langkah, keputusan, tindakan, dan penggunaan fasilitas dilakukan secara sistematis dan sesuai. Yang kedua, menjaga dan menjamin keselamatan pengguna, praktian, atau laborat saat melakukan kegiatan di laboratorium, mengawasi pekerjaan atau kegiatan agar dapat dilaksanakan secara efisien dan konsisten. Yang keempat, menentukan pembagian kerja dan wewenang dari pelaksanaan yang terkait. Yang kelima, meminimalisir kegiatan dan inefisien dalam melakukan pekerjaan. Sebelum praktikum. Yang pertama, ketua program studi bersama dengan kepala laboratorium, teknisi analisis, serta laboran mengadakan rapat untuk membahas kesiapan kegiatan. Yang kedua, kepala laboratorium bersama dengan teknisi dan laborat mengecek kesiapan dan kelayakan alat yang akan digunakan. Laborat menyerahkan alat pada ketua dan anggota kelompok mahasiswa atau dosen terkait. Selanjutnya, mahasiswa atau dosen bersama dengan teknisi analisis atau laborat bersama-sama mengecek kelayakan alat yang dipinjam. Jika terjadi ketidaklayakan, alat akan dikembalikan kepada laborat
atau teknisi dan dicatat dalam buku kerusakan alat. Dosen penanggung jawab diwajibkan mengisi berita acara praktikum yang diketahui oleh penanggung jawab laboratorium secara sebelum melakukan praktikum tersebut. Selama praktikum. Sebelum masuk ke ruangan praktikum, mahasiswa harus menggunakan jas praktek. Mahasiswa harus mengisi buku daftar hadir yang telah disiapkan. Dosen menjelaskan cara penggunaan alat-alat praktikum kepada mahasiswa praktikan. Mahasiswa menggunakan alat sesuai dengan fungsi dan petunjuk praktik dengan diamati oleh dosen pembimbing atau job sheet. Selanjutnya yaitu setelah praktikum. Setelah kegiatan praktikum dilakukan, terdapat hal-hal yang harus diperhatikan yaitu yang pertama, sebelum meninggalkan ruangan praktik, mahasiswa atau praktikan harus membersihkan alat dan bahan yang digunakan. Yang kedua, teknisi atau laborat memeriksa kelayakan alat yang dipinjam. Jika rusak atau hilang, maka teknisi atau laborat mencatat sebagai alat yang ditinggalkan dan harus diganti oleh peminjam. Selanjutnya, panduan penggunaan lab. Standar operasional prosedur pada dasarnya dibuat untuk menjaga keselamatan praktikan selama berlangsungnya kegiatan praktikum. Panduan umum pada standar operasional prosedur diantaranya meliputi panduan yang pertama bahaya listrik, yang kedua bahaya api atau panas berlebih, yang ketiga bahaya benda tajam atau logam, dan panduan umum lainnya. Selanjutnya, standar operasional prosedur peminjaman alat atau barang atau sarana dan prasarana laboratorium. Sebelum melakukan peminjaman alat atau barang atau sarana dan prasarana dari laboratorium, terdapat kegiatan-kegiatan prosedural yang harus dilakukan. Kegiatan ini dapat diperlukan agar peminjam dapat bertanggung jawab penuh dan menjadi bukti bahwa alat atau barang tersebut sedang dipinjam. Prosedur tersebut meliputi surat permohonan pinjaman, pengesahan permohonan pinjaman, pengisian surat permohonan, penyerahan pinjaman dan pengecekan awal, pengembalian pinjaman dan pengecekan akhir. Sekian presentasi dari kami. Jika ada kurang lebihnya, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.